Cerita pun dimulai di sebuah medan perang. Sudah banyak mayat yang tergeletak akibat perang yang begitu dahsyat. Dan disitulah ada seseorang yang berkata, "Xin Feng, kau sungguh hebat. Bahkan di bawah efek penuaan yang dipercepat 100 kali lipat, kau masih berhasil membersihkan Ancient Gods Ruins. Tapi Divine Artifact ini, Eye of Judgment, aku akan mengambilnya sekarang." Sambil terbatuk-batuk, Xin Feng pun jawab, Kenapa mengkhianatiku di saat seperti ini?" Dan diketahuilah nama wanita tersebut adalah Xin Xiaoyu. Xin Xiaoyu pun berkata, "Aku saudaramu. Xin Feng, kau hanyalah anak angkat yang diasuh oleh orang tuaku. Kau bahkan tidak memiliki darah yang sama denganku, dan kau berani menyebut dirimu sebagai saudaraku." Dan tiba-tiba dari belakang ada yang berkata, "Xiaoyu, tidak seharusnya kau bicara seperti itu." Dan Xiaoyu pun menoleh dan melihat bahwa di belakangnya ada kakak Song Fei. "Xin Feng, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tanpamu, Song Fei dan aku tidak akan pernah mendapatkan artefak divine ini." Xin Feng pun menjawab, "Xin Xiaoyu, aku membesarkanmu setelah orang tua kita meninggal, mendukungmu di sekolah. Setelah Kim itu turun ke dunia, aku mempertaruhkan hidupku berkali-kali untukmu. Aku benar-benar salah menilai dirimu, saudaraku tersayang." Namun setelah mendengar itu, Xiaoyu pun berkata, "Setelah orang tua kita meninggal, kau terus mencampuri hidupku, memerintahku, dan mengendalikanku. Sebelumnya, saat Song Fei dan aku membutuhkan perlindunganmu, kau masih cukup berguna. Namun, sekarang setelah kami memiliki Divine Artifact, satu-satunya nilaimu telah hilang." Dengan cepat, Xin Feng datang dan mengayunkan pedangnya dengan cepat. "Xin Feng, matilah dengan damai saja. Aku akan menjaga Xiaoyu dengan baik untukmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Namun, karena keadaan Xin Feng yang sudah tidak berdaya, ia pun terpenggal oleh pedang Song Fei. Dan dijelaskan pada tahun 2025, God Forsaken Kim itu turun. Selama seseorang tidur, mereka akan secara paksa ditarik ke dalam dunia Kim. Satu-satunya mata uang dalam Kim adalah masa hidup. Kematian menyebabkan hilangnya rentang hidup, sedangkan membunuh monster memberikan rentang hidup. Player dapat menghabiskan rentang hidup untuk membawa kemampuan dalam game mereka ke dunia nyata. Yang kuat dapat menghancurkan tank dengan tangan kosong, mengiris pesawat dengan pedang, dan bahkan menahan ledakan nuklir dengan tubuh mereka sendiri. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Aku berjuang untuk bertahan hidup bersama saudara perempuanku, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan nyaris tidak berhasil masuk ke dalam top 100 negara dengan kekuatan global teratas. Setelah mengatasi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, akhirnya aku berhasil menaklukkan Ancient Gods Ruins. Aku memperoleh Divine Artifact Eye of Judgment. Akhirnya, aku memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Tapi siapa sangka, harga dari kesuksesanku adalah pengkhianatan terhadap keluargaku sendiri. Jadi semua usahaku dalam hidupku tidak lebih dari sekadar campur tangan. Jadi semua perjuanganku hanya membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. Aku menolak untuk menerima ini. Jika aku bisa hidup lagi, aku hanya akan bertarung untuk diriku sendiri. Namun secara tiba-tiba, Xin Feng pun terbangun dari tempat tidurnya, dan ia pun kaget dan berkata, "Ini di mana? Dunia nyata? Bukankah aku sudah mati? Hah?" Dia pun mengecek HP dan melihat bahwa sekarang adalah 2025. Apakah aku terlahir kembali ke tahun
hari dimana God Forsaken Game ada. Dan scene pun berpindah, dimana seseorang wanita yang mendobrak pintu dan berkata, "Xin Feng, kau benar-benar sudah di rumah? Kenapa kau tidak menjawab teleponku?" Seperti yang diduga, pada hari God Forsaken Game itu berlangsung, Xin Xiaoyu bertengkar hebat denganku karena Song Fei. Sebelum game dimulai, Song Fei merupakan seorang idol underground yang cukup terkenal dan Xin Xiao merupakan fans beratnya. Xiaoyu pun berteriak, "Hei kau tuli, aku bicara padamu, kenapa kau bertingkah seolah tidak mendengarku? Semua karenamu, saudaramu turun peringkat bulan ini. Kalau kau tidak memberiku uang untuk naik peringkat, aku akan..." Dan plak, Xin Feng menampar adiknya begitu keras sampai ia menangis. "Xin Xiao, aku tak punya waktu atau mood untuk berdebat denganmu hari ini. Tapi kalau kau terus menggonggong padaku, aku akan menghancurkan mulutmu itu. Ini uang peninggalan orang tua kita. Tidak peduli seberapa keras kau bekerja selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah menyentuh satu pen pun. Aku kembalikan semuanya padamu hari ini. Demi orang tua kita, aku tak akan merendahkan diri hingga ke levelmu. Tapi dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, aku Xin Feng tidak akan punya saudara perempuan sepertimu." Dan Xin Feng pun meninggalkan Xin Xiao yang sedang menangis dan kesakitan akibat tamparan dirinya. Di kehidupan masa laluku, untuk melindungi Xin Xiaoyu, aku kehilangan banyak kesempatan. Terlalu banyak secret treasure dan dungeon yang membutuhkan eksplorasi berisiko. Aku menyerah. Aku juga penasaran, tanpa beban ini seberapa jauh aku bisa melangkah. Kali ini aku akan menggunakan pemahamanku tentang game dari kehidupan masa laluku untuk tetap berada di depan semua orang. Xin Xiaoyu, kau sendiri sekarang, dan Song Fei, aku akan secara pribadi mengambil kepalamu. Xin Feng pun masuk ke dalam aula memilih karir. Dan dia berkata, "Aku ingat pertama kali aku datang ke sini. Aku betul gugup sehingga butuh beberapa jam untuk menyelesaikan pilihan karirku dan pergi. Di kehidupanku sebelumnya, aku memilih warrior untuk melindungi Xin Xiaoyu. Warrior itu tidak lemah tetapi tidak lagi cocok untukku. Dan beban Xin Xiao, aku akan bisa menyelesaikan solo lebih cepat." Dan Xin Feng pun sudah memutuskan, kali ini aku akan memilih assassin. Divine Artifact Eye of Judgment berhasil diikat. Xin Feng pun terkejut. Eye of Judgment activate. Unique Attribute Authority of Judgment. Authority pasif. Saat memasuki Forsaken Game, Anda akan otomatis mendapatkan profesi dan talent dengan peringkat tertinggi. Xin Feng pun berkata, "Eye of Judgment telah mengikatkan dirinya kepadaku setelah keliharaanku kembali. Jadi begitulah adanya. Selama artefak itu mengakui pemiliknya, bahkan jika dicuri, itu tidak berguna. Mungkin aku terlahir kembali karenanya." Dan tiba-tiba, sekumpulan aset masuk ke dalam dirinya. Dan selamat, Anda telah memperoleh profesi tersembunyi. Saat ini sedang mencocokkan, dan pencocokan pun selesai. Anda telah menjadi Shadow. Dan setelah menjadi Shadow, berubah secara signifikan dari mulai fisik dan rambutnya. Shadow, jadi ini adalah profesi tersembunyi, tingkatkan tertinggi untuk assassin. Benar-benar berbeda dari warrior yang aku pilih di kehidupanku sebelumnya. Hanya dengan mendapatkan profesi ini saja, kita memberiku kekuatan seperti itu. Setiap profesi memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengungkap profesi tersembunyi di tingkatan yang lebih tinggi. Dan Authority of Judgment benar-benar menjadikan kemungkinan ini suatu kepastian. Apa sebenarnya itu? Ucap Xin Feng. Dan sistem menjelaskan, Authority of Judgment, authority utama yang paling asli dan kuno di alam semesta. Kekuatannya melampaui rules dan order
Anda untuk sementara tidak dapat mengaktifkan authority ini secara aktif karena Anda tidak memiliki divinity, tetapi efek pasifnya aktif. Authority utama yang memulai rules dan order dari kehidupanku sebelumnya, baru pada tahun ke-7 setelah God Forsaken game itu dimulai, seorang player kuat berhasil meninggalkan God Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order. Baru pada saat itulah umat manusia mengetahui keberadaan Order Powers. Tetapi pada kenyataannya, bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh Power of Order. Aku tidak pernah menduga. Sekarang di awal perjalananku, aku telah memperoleh authority utama yang melampaui rules dan order. Selama aku bisa meninggalkan God Abandoned dan mencapai Realm of Order untuk memperoleh divinity, aku bisa mengaktifkan authority ini. Sepertinya aku punya tujuan lain dalam hidup ini. Pilihan profesi selesai. Silakan masukkan alias game Anda. Alias game ya. Karena profesiku lahir sebagai Shadow, aku akan pilih Shadow. Alias Anda Shadow. Memasuki God Abandoned Realm. Ini adalah tanah yang menghancur, dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, mereka selalu siap untuk mencapik-capikmu dan mencuri masa hidupmu. Tinggalkan kota bunuh monster dan Anda akan mendapatkan umur yang dapat diperdagangkan. Dan Xingfen pun sudah berada di lokasi. Dan tiba-tiba ada yang berkata, "Hei, di mana tempat ini? Profesi apa? Alias aku baru saja selesai bekerja malam dan aku baru. Apakah aku berhalusinasi?" Dan setelah sampai, banyak orang yang masih kebingungan karena mereka awalnya masih tidur, namun tiba-tiba berpindah ke tempat yang begitu asing bagi mereka. Mereka pun bingung apa yang dimaksud profesi. Dan tiba-tiba ada beberapa orang yang keluar dari portal. Aduh, sakit sekali. Hah? Jadi kalau kita mati, kita kembali ke kota? Saat melihat itu, Xingfen pun berkata, Archer memulai dengan busur pendek. Sepertinya dia juga kelas tersembunyi. Arta yang melihatnya pun menyapa Xingfen dan berkata, "Saudara, kamu juga tampaknya kelas tersembunyi. Mau bergabung dengan kami? Monster di luar sana sangat kuat. Kami tidak bisa menghadapinya sendirian. Tim kami pernah dihabisi sekali. Kami punya pengalaman." Xingfen pun menjawab, "Hah? Apakah itu pengalaman terbunuh? Tidak perlu." Xingfen pun memilih untuk pergi. Dan Archer itu pun mengecek siapa Xingfen. Dan disitulah dia mengetahui Xingfen adalah Shadow. Mereka pun bergumam, "Cih, dasar pura-pura pro. Ayo kita ikuti dan lihat apa saja skillnya. Mungkin kita bisa mendapatkan info baru tentang monster dan mungkin melihat bagaimana dia mati."